Halo semua, dalam video ini saya akan menjelaskan dan membahas dasar-dasar dari quality assurance dan fundamental quality assurance. Oke, karena kita tahu quality assurance itu adalah proses yang penting dalam pengembangan software yang akan dibuat. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi quality assurance. Jadi apa itu quality assurance? Quality assurance adalah pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini mencakup proses, metodologi, dan standar yang diterapkan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Quality assurance tidak hanya dilakukan pada tahap pengujian, tapi juga sejak awal pengembangan perangkat lunak. Dengan begitu, kita bisa mencegah masalah dari awal daripada harus memperbaikinya di kemudian hari. Selanjutnya, quality assurance pada SDLC atau Software Development Lifecycle. Di sini ada 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu requirement. Pada tahap ini, seorang QA berperan untuk mengumpulkan semua requirement, melakukan review, analisis, dan verifikasi dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Jika diperlukan, seorang QA juga bisa menambahkan saran untuk perbaikan. Tahap yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini, developer merancang produk atau lebih spesifiknya juga mendesain display produk. Seorang QA di sini bisa mengidentifikasi aspek desain yang berpotensi menyebabkan masalah, karena tidak semua desain visual yang menarik selalu memberikan kenyamanan sesuai fungsinya bagi user. Selain itu, QA juga bisa membantu untuk mengumpulkan flowchart dan mockup, membuat tes skenario dan test case, dan tentunya mereview desain yang ada. Tahap ketiga yaitu development. Pada tahap ini, tim developer mulai mengeksekusi produk sesuai rancangan yang disusun dalam tahap desain sebelumnya. Seorang QA dapat mengajukan tes skenario dan test case ke tim developer dan project manager. Tes ini dilakukan terlebih untuk mempertimbangkan user experience. Jika terdapat masalah yang muncul, QA harus bisa jump in untuk membantu sesuai kebutuhan tim developer. Tahap yang keempat yaitu testing. Ada banyak hal yang harus dilakukan QA dalam fase pengujian ini, karena fase ini adalah waktu untuk QA benar-benar bekerja secara menyeluruh dengan rangkaian dan tugas yaitu sebagai berikut. 1. Menulis test case dengan melakukan penelusuran secara detail di setiap bagian hingga bagian terkecil. 2. Menulis bug report termasuk langkah-langkah reproduksi dari kesalahan yang ditemukan, lampiran screenshot atau bukti atau detail lainnya. Yang 3. Bukan hanya deskripsi singkat tentang masalah yang ditemukan. Yang keempat, melacak update terbaru. Tahap kelima itu deployment. Setelah melewati testing, produk yang bebas akan bug diuji coba untuk memastikan bahwa produk benar-benar berkualitas. Pengujiannya bisa dilakukan dengan regression testing, smoke testing, sanity testing, end-to-end testing, ataupun user acceptance testing. Setelah proses ini, QA harus bersiaga untuk memastikan proses deployment tidak menimbulkan masalah. Tahap yang terakhir atau keenam yaitu maintenance. Setelah uji coba berhasil dilakukan, QA harus tetap standby untuk melakukan pengujian lagi jika suatu saat produk yang sudah diluncurkan mengalami masalah. Oke. Selanjutnya kita membahas prinsip fundamental quality assurance. Ada beberapa prinsip fundamental dalam quality assurance yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah prevention over detection, yaitu lebih baik mencegah cacat daripada memperbaikinya. Yang kedua, continuous improvement, yaitu proses QA harus terus diperbaiki berdasarkan feedback dan hasil sebelumnya. Yang ketiga, customer focus, yaitu tujuan akhir quality assurance adalah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Yang terakhir atau keempat, process orientation,
yaitu kualitas software sangat bergantung pada kualitas proses yang digunakan untuk mengembangkannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang quality assurance. Ingat, quality assurance bukan hanya tentang menemukan bug, tapi juga tentang memastikan proses pengembangan berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa.